Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arkif Ki Alfarisi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara singkat mengenai desain tata letak sirkuit terpadu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak. Di Indonesia, sekarang sangat banyak hal yang mendukung dalam perkembangan pembangunan nasional. Ini ditandai dengan semakin meningkatnya serta canggihnya teknologi dan pengetahuan yang berkembang saat ini. Dengan perkembangan tersebut, maka semakin cepat jugalah proses yang diinginkan tercapai. Namun, di balik hal itu, pemerintah tidak boleh lengah dalam mengawasi perkembangan teknologi dan pengetahuan, karena ini juga akan bisa berdampak negatif bagi pemerintah itu sendiri apabila tidak diawasi dengan baik. Dan dampak terburuknya adalah bisa menghambat pembangunan nasional. Lebih lanjutnya, perkembangan teknologi semakin hari semakin tidak dapat dibendung lagi. Para peneliti saling berkompetensi untuk menemukan invensi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan adalah sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan elemen dasar yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan elektronik di seluruh dunia untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti televisi, digital player, handphone, komputer, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu yang di dalamnya sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan pengertian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Cara teoritis, desain tata letak sirkuit terpadu atau integrated circuit adalah merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik. Istilah integrated circuit atau IC adalah merupakan istilah yang dikenal dalam teknik digital. IC adalah merupakan komponen elektronik yang terdiri dari kombinasi transistor, diode, resistor, dan kapasitor. Undang-undang memberikan perlindungan apabila desain tata letak sirkuit terpadu memenuhi unsur orisinil atau asli dan sebelumnya belum pernah dipublikasikan. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain. Ini berdasarkan penjelasan undang-undang. Perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu desain tata letak sirkuit terpadu dapat dianggap orisinil apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para pendesain. Hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
Pemerintah sebenarnya sudah tegas dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang hak dari tata letak sirkuit terpadu yang ada di Indonesia. Ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang tata letak sirkuit terpadu, yang di dalamnya juga sudah dijelaskan bahwa dalam pasal 4 ayat 1, yaitu perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu, diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan. Kemudian juga dijelaskan pada pasal 8 ayat 1, yaitu pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya, dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hak eksklusif adalah hak yang diberikan kepada pemegang hak untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu tersebut tanpa persetujuan pemegang hak. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain. Kemudian, lebih lanjutnya dalam Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pendesain yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pemegang hak yang ingin mempertahankan haknya. Yang pertama, gugatan perdata, yaitu mekanisme ini diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu atau pemegang lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian semua kegiatan yang merugikan, dalam hal ini penggunaan hak eksklusif tanpa izin, kepada pengadilan niaga. Kemudian yang kedua, tuntutan pidana. Ketentuan pidana pelanggaran hak desain industri diatur di dalam pasal 42 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contoh desain tata letak sirkuit terpadu yang pertama adalah pada osilator dalam radio. Dengan peletakan komponen pada sirkuit terpadu secara benar, maka bisa menghasilkan sebuah fungsi. Kemudian, contoh desain tata letak sirkuit terpadu yang dilindungi lainnya adalah pada telepon atau komputer. Salah satu komponen yang ada di dalamnya ialah chip atau circuit housed in a program. Chip tersebut merupakan kumpulan dari beberapa bahan seperti diode, transistor, dan kapasitor. Bahan-bahan tersebut termasuk dalam unsur pengubah atau penghubung aliran listrik. Dari penjelasan contoh desain tata letak sirkuit terpadu yang dilindungi, dapat disimpulkan bahwa tentang pentingnya desain tata letak sirkuit terpadu. Dengan demikian, dapat dipahami dan dimaknai bahwa tanpa adanya komponen tersebut, sebuah alat elektronik tidak akan bisa berfungsi. Oleh karena itu, mengapa desain tata letak sirkuit terpadu termasuk bagian dari hak kekayaan intelektual.
Jika tidak ada pemikiran dari seseorang untuk membuat sebuah fungsi, tentunya teknologi tidak akan berkembang. Desain tata letak sirkuit terpadu ini juga memiliki peraturan undang-undang khusus yang melindungi fungsinya. Mungkin sekian dari pembahasan desain tata letak sirkuit terpadu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.